Ya, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur jika Engkau berkenan selalu kepada kami dan memimpin hidup kami di dalam segala kelemahan kami, dan dengan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang menyertai kami, dan bahkan dalam kelemahan-kelemahan yang tidak mungkin bisa diterima orang lain. Bahkan kami seringkali juga melihat orang-orang yang bersalah, berdosa, tanpa kami memberikan belas kasihan. Kami seringkali merasa lebih tinggi, lebih rohani dari mereka. Sehingga kami sangat sulit sekali untuk melihat belas kasihan yang dari Tuhan, apalagi kami mempraktekannya. Karena kami manusia yang penuh dengan keegoisan, mementingkan diri sendiri, dan belas kasihan adalah satu penyangkalan diri, penyangkalan hidup yang tertinggi, sehingga kami mau, walaupun dalam kelemahan, kesalahan, keberdosaan, Tuhan Engkau berkenan memberikan anugerah-Mu dalam kekuatan belas kasihan dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala kelemahan kami dan dosa kami, biarlah Engkau sendiri akan bawa kami dalam anugerah yang tidak dapat kami terima, kami balas, dan juga tidak dapat kami kembalikan. Tetapi dengan iman Engkau memberikan pada kami, sehingga kami bisa menerimanya. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, di dalam Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus kami menerima dengan tuntas, dengan sempurna. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan membaca Matius pasal yang ke-25 ya. Ayat 31 sampai dengan ayat 46. Ya, saya akan baca sebentar ya. Ini saya besarin. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara, ini pemandangan sama dengan kitab Wahyu ya, yang kita pelajari di hari Minggu, bahwa tahta kemuliaan dan Anak Manusia bersama dengan Bapa Allah yang kekal dan juga Roh Kudus yang tidak pernah terpisah dari Bapa dan Anak, itu juga menduduki atau mendiami tahta kemuliaan yang kekal itu ya. Nah, di sini kita melihat penghakiman akhir dengan judulnya seperti itu. Nah, saudara perhatikan bahwa ini kita akan melihat ukuran daripada penghakiman, dan ini yang terakhir ya, penghakiman yang terakhir dan bagaimana Tuhan menghakimi kita. Yang paling mengejutkan, saudara, yang paling mengejutkan adalah waktu saya pelajari ini, yang paling mengejutkan, dosa yang diperbuat oleh orang-orang, nanti kita akan pelajari dari perumpamaan penghakiman akhir ini, kambing dan domba khususnya. Saudara, dosa mereka itu bukan perbuatan jahat, membunuh orang, terus kemudian melakukan hal-hal yang bersifat secara moral itu betul-betul itu tidak bisa diterima atau dipenjara gitu kan. Membunuh, berzina, mencuri, terus kemudian berbuat kejam, ngebom orang gitu kan, terus melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita adalah oh itu jahat sekali. Nah, yang paling aneh waktu saya pelajari, Tuhan Yesus yang waktu tidak mengenal kita, tidak mengenal orang-orang yang tanda petik melayani, berbuat baik dalam arti dalam relasi dengan saudara seiman gereja, saudara, itu ada sesuatu yang mungkin kita harus terbuka ya, terbuka dengan diri kita, dengan hati kita sendiri. Apakah kita sudah mengerti ini enggak tentang belas kasihan itu? Nah, ini sebagai puncak dari kita belajar belas kasihan, plus seri belas kasihan ini adalah, saudara, dosa yang dilihat oleh Tuhan itu beda dengan yang dilihat oleh sosial, masyarakat, dan juga secara moralitas atau hati nurani gitu ya. Karena itu berkaitan dengan apa yang nampak di dalam perbuatan-perbuatan kita. Sedangkan Tuhan tidak melihat sampai orang itu melihat apa yang dilihat semata-mata realitanya, tindakannya. Bukan. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hatinya, dan itu memproduksi hal-hal yang tanda petik belas kasihan itu merupakan sesuatu yang mengalir
Ya, nah kita pelajari ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi dosanya apa? Itu hanya kelalaian rohani. Hanya lalai. Istilahnya orang itu sepele sekali. Tapi sepelenya itu mengakibatkan kita, yang kita nggak terpikirkan adalah kita dibuang Tuhan. Kita dibinasakan Tuhan. Walaupun kita ngomong saya berbuat melakukan pelayanan, saya seorang pendeta, saya seorang rohaniawan, saya seorang majelis, saya seorang pemimpin gereja, saya seorang pengkhotbah yang terkenal, orang semua kenal saya punya jemaat yang banyak, saya punya macam-macam yang kita anggap sesuatu yang megah dalam rohani. Saudara, itu nggak dihitung Tuhan sama sekali. Nggak ada hitungannya. Saudara. Nah, Tuhan menghitungnya apa? Nah, Tuhan menghitungnya ini. Apakah kamu lalai nggak? Yang akibatnya itu sangat fatal dan mematikan, sehingga hidupmu itu hidup yang tidak memiliki atau mematikan belas kasihan dalam dirimu. Nah, saudara, itu kita belajar dan kita mematikan itu. Ya, salah satu ciri khas daripada gereja Tuhan itu adalah jemaat mula-mula itu mereka saling berbagi. Itu artinya mereka hidup di dalam belas kasihan. Mereka mengenal satu sama lain, mereka tahu siapa yang lemah, tahu siapa. Nah, itu mereka seperti itu. Ya, akan saya bacakan ini ya. Surah 12. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan. Surah, perhatikan ya, memisahkan. Memisahkan mereka. Siapa mereka itu? Jadi memisahkan mereka seorang demi seorang, seorang daripada seorang, sama seperti gembala. Nah, gembala ini kan Tuhan. Memisahkan domba dari kambing. Surah, domba dan kambing itu dari bentuknya, dari suaranya, dari tingkah lakunya, dari semua identitasnya, jati dirinya, kambing dan domba itu beda. Bukan beda cuman warnanya, bukan beda cuman bentuknya, tapi berbeda dari karakter dan jati dirinya. Jadi setelah dia memisahkan kambing daripada domba, memisahkan domba dari kambing, ayat 33, Matius 25 ayat 33, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, kanan menunjukkan melambangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang dekat dengan Tuhan, sesuatu yang diterima, dan kiri ada melambangkan yang melawan Tuhan, memberontak, dan tidak bisa menerima akan semua yang berkaitan dengan kebaikan kebenaran Tuhan. Dan yang kiri, kanan dan kiri, kanan domba, kambing kiri. Dan kemudian dikatakan di sini, dan raja itu akan berkata pada mereka, nah, perhatikan gembala, tiba-tiba raja ya. Tiba-tiba ada yang rajanya. Jadi gembala memisahkan itu kan. Terus kemudian ada raja. Raja itu saja kan Tuhan. Ini di akhir zaman. Itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya. Tiba-tiba mereka diberitahu, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Nah, raja itu mengatakan Bapakku adalah Bapakku yang akan memberkati kamu. Jadi aku ini adalah anaknya, rajanya. Raja ya adalah anak Allah itu. Dikatakan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah merencanakan, sudah menetapkan, sudah memilih, sudah semuanya bagi kita. Ayat 35. Dikatakan apa di sini? Raja itu berkata, diberkatilah. Kenapa mereka diberkati dan mereka menerima kerajaan yang kekal itu? Ya, sudah dikatakan yang sudah disediakan sejak kekal. Sebab, nah ini sebabnya, saudara. Kenapa kamu bisa masuk ke sana? Karena kamu menghasilkan buah. Buahmu itu adalah buah yang menyatakan kamu diselamatkan. Ya, ini menyatakan satu buahnya. Orang benar dilihat dari buahnya. Nah, saudara, puncak dari buah, rohani orang Kristen adalah puncak tertinggi buah itu adalah belas kasihan. Puncak daripada buah orang Kristen, itulah puncak penyembahannya. Puncak persembahannya. Jadi bukan uangnya, bukan tenaganya, bukan, saudara. Tapi hatinya. Jadi ini dari hati dulu. Dikatakan sebab ketika aku lapar, Tuhan mengatakan aku lapar. Tuhan tidak pernah lapar. Tuhan mengatakan aku lapar. Loh, Tuhan kan bagaimana Tuhan lapar? Tuhan nggak butuh makan, nggak butuh minum. Dan Tuhan mengidentifikasinya dia dengan manusia, dengan saudara, dan dengan orang-orang tanda petik yang saudara dengan kita. Dikatakan sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Saudara perhatikan ya, lapar diberi makan, haus dikasih minum, asing diberi tumpangan. Ya, jelas ini ya. Dan kemudian ketika aku telanjang, nah ini lebih parah, saudara. Kondisinya tuh lebih merana gitu, lebih parah. Ketika aku telanjang, baju pun nggak punya, telanjang. Kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit, nah sudah telanjang, sakit lagi. Kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara, dalam kesusahan, dan kemudian orang-orang itu kemudian menuduh dia dan masukkan penjara. Termasuk ini adalah orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan, yang di penjara gitu ya. Karena ini saudara ini nanti kita akan lihat, saudara ini siapa. Jadi bukan sembarangan orang miskin semua, bukan, saudara. Ini saudara, saudaraku, saudaramu. Jadi sesama saudara, seiman artinya. Dikatakan di sini, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang tadi itu, orang percaya tadi ya? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya apa? Dikatakan, Tuhan, bila manakah, kapankah kami melihat engkau lapar? Kami memberi engkau minum dan haus, atau haus dan kami beri engkau lapar, memberi engkau makan, haus, memberi engkau minum. Biar manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami beri engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit, dan di dalam penjara, atau di dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Jadi saudara perhatikan, berbuat belas kasihan itu tidak pernah diperhitungkan, dan bahkan orang-orang ini sudah tanda petik tidak mengingatnya lagi. Dosa kita dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengingatnya lagi. Bukan lupa, saudara. Tuhan nggak bisa lupa. Tapi tidak mengingatnya lagi. Kapan itu? Saya nggak ingat. Dan Tuhan ingatkan itu. Dulu kita ingat. Oh iya. Oh itu kamu tuh. Oh itu Tuhan. Masa Tuhan kemudian jadi pengemis, jadi orang di dalam penjara? Ya pasti bukan Tuhan fisiknya gitu ya. Tetapi Tuhan mengidentifikasi dengan saudara-saudara yang haus, lapar, kemudian terlantar, terus kemudian sakit, dan dikatakan ini telanjang, dan di penjara. Saudara, itu semua adalah kondisi manusia yang sangat-sangat parah. Ya, mulai dari nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya pakaian, nggak punya kesehatan, nggak punya semuanya. Dan dikatakan di sini, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus sebagai orang asing, kemudian kamu telanjang, kamu kemudian sakit dan di dalam penjara, mereka nggak merasakan itu. Jadi apa yang mereka perbuat itu, mereka tidak pernah mengingatnya sebagai seorang yang pahlawan. Seorang yang ini saya berjasa. Pelayanan ini adalah jasa saya. Oh ini gereja ini besar itu karena Bapak punya jasa. Oh gereja ini maju sekali karena Bapak luar biasa. Nah saudara, kadang-kadang kita harus tahu belas kasihan Tuhan itu akan mematikan seluruh keunggulan dan juga seluruh keutamaan, seluruh keakuan kita dan hasil karya kita, baik di dalam pelayanan atau apapun. Saudara, itu membuat kita nggak bisa lagi membanggakan diri dan menyombongkan diri. Belas kasihan Allah itu betul-betul satu senjata, satu kuasa rohani, pertumbuhan rohani yang luar biasa itu puncaknya adalah belas kasihan. Allah berbelas kasihan itu membuka seluruh pintu. Jadi Allah tidak lagi berada di surga, dia mau menjadi manusia, dia mau mati, dia mau menanggung dosa kita, dia mau terkutuk. Jadi menjadi sama dengan kita, menjadi terkutuk. Mengangkut semua kutuk kita, dosa kita, kebencian kita, wah sakit hati, semua diambil oleh Tuhan. Dan kemudian orang percaya pada Tuhan itu menjadi saudara kita. Nah, dalam kondisi apapun dia saudara kita. Saudara, ini satu pengajaran yang bukan hanya sulit, saudara. Saudara, ini kita secara nggak sadar kita seperti nanti yang kambing itu bukan domba. Ya, dikatakan di sini. Jadi kapan, bila manakah kami sudah tidak mengingatnya lagi, kapan? Ya, kalau diingatkan pasti tahu lah, ya kan? Nah, saudara perhatikan jawaban dari raja ini. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, dikatakan di sini, ya, sesungguhnya, dikatakan, segala sesuatu, saudara perhatikan ya, bukan cuma nolong uang, bukan, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perbuatannya,
bisa dirasakan, bisa dilihat. Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, baru jelas ini kan. Kamu melakukan saudara, salah seorang dari saudaraku, saudara Tuhan Yesus. Bukan saudara saya, saudara. Bukan saudara kandung saya, bukan saudara Kristus. Siapakah saudara Kristus? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, dikatakan saudaraku yang paling hina ini menunjuk langsung sebenarnya adalah kepada orang-orang diutus oleh Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul, murid-murid, dan penginjil-penginjil atau para hamba Tuhan. Sebenarnya ke sana. Dan semua orang percaya yang diutus menjadi penjala manusia. Jadi itu lingkupnya semakin luas sampai kemudian orang-orang memberitakan Injil dan semuanya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ya, dan dikatakan di sini kan, sebelah kirinya, apa yang dikatakan? Enyalah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya dan konco-konconya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak memberikan aku perawatan, melawat. Dan aku di penjara juga sama. Lalu mereka pun menjawab. Dan sama pertanyaannya, saudara. Mereka juga nggak ingat apa. Kalau ada orang perlu ditolong, kalau ini sudah menolong, yang ini belum menolong. Nah, ingat ya. Jadi belas kasihan itu membawa kita tidak mengingat jasa-jasa kita, perbuatan-perbuatan kita, buah karya kita, buah pelayanan kita, buah pertobatan kita, buah kebenaran kita, buah kerajaan Allah. Tetapi yang satunya, kebalikan, saudara. Bila manakah kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau lapar? Atau haus, atau sebagai orang asing. Jadi tidak punya satu perasaan, saudara. Perasaan empati, belas kasihan nggak ada. Kapan engkau lapar, haus, atau engkau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kapan? Jadi mereka ini merasakan mereka melayani, mereka memberi makan, memberi minum, tetapi bukan saudaraku. Tapi yang mereka layani adalah bukan saudara Kristus, tapi saudara mereka. Jadi saudara yang mereka, oh orang ini senang saya, tak layani kamu. Orang ini, ya itu timbal balik. Dan yang timbal balik itu bukan yang diminta oleh Tuhan. Kalau saya memberikan kebaikan, orang itu bisa membalikkan pada saya. Atau contoh saya memberikan orang pinjam uang gitu kan, terus saya beri pinjaman. Terus orang itu dalam kondisi terpuruk dan nggak bisa, terus saya menolong dia. Nah, saudara harus tahu, kalau dengan belas kasihan, saudara tidak memikirkan imbalannya. Ya, syukur-syukur kamu bisa berbuat baik, kemudian kamu bisa bangun, dan kamu bisa kaya lagi, kamu bisa memberikan pada saya, ya nggak ada masalah gitu ya. Asal kamu bisa, nggak ada, udah nggak usah dibayar. Nah, saudara, itu adalah belas kasihan dan tidak mengingatnya lagi. Jangan kemudian kita ngomong dengan orang, itu orang saya pernah tolong loh. Nah, saudara sudah mendapatkan upahnya. Di hadapan Tuhan, semua apa yang kita lakukan, jasa-jasa kita, perbuatan kita, atau meritokrasi kita, saudara, itu begitu kita pamerkan, saudara sudah mendapatkan upahnya. Jadi hati-hati, saudara. Jadi kalau kita melayani, oh ya saya ini memang pelayan Tuhan yang luar biasa. Oh saya ini memberi persembahan yang sangat indah sekali di hadapan Tuhan. Oh saya itu bisa menciptakan lagu, saya bisa bermacam-macam, kemudian orang bangga dengan kita senang, dan saudara mendapat upahnya. Dan Tuhan tidak mengupai kita. Nah, berbeda dengan orang ini. Ya, dikatakan mereka tidak, kapan kami melihat ada orang lapar sakit. Soalnya kami melihat orang lapar tak kasih makan. Oh ini orang kita kasih makan yang sesuai dengan selera saya, yang memang orang-orang yang berkaitan dengan keperluan saya. Sehari-hari saya yang, oh ini nolong saya, udah tak tolong gitu. Saudara, ini bukan, saudara. Ini terutama adalah hati yang tidak memperhitungkan hal seperti itu, dan bukan kelompoknya, kolusinya, atau keluarganya, atau sahabatnya, bukan, saudara. Ini betul-betul orang yang perlu ditolong. Ya, di sini. Dan dikatakan di sini, maka ia akan menjawab mereka, raja itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Luar biasa ini ya. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup
yang kekal. Nah, saudara, kita pelajari hari ini ya. Saya tanya, saudara, siapakah makhluk pribadi personal yang tidak memiliki belas kasihan? Dan dia tuh begitu kejam sekali, mengerikan, nggak mungkin bertobat, nggak mungkin berbalik, dan seluruh hidupnya dia itu tidak pernah bisa ngomong kebenaran, tidak pernah ada benarnya. Mending orang yang masih jujur dalam satu perkara, mungkin perkara lain dia nggak ngomong dengan jujur gitu kan, karena dia memang ya nggak mau terbuka gitu. Saudara, ini bukan. Saudara, Alkitab menyatakan dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan makhluk satu-satunya yang kalau menjatuhkan, melawan dan menjebak kita, merayu kita, istilahnya itu apa ya, orang itu memelet kita gitu kan, membuat kita kemudian ikut dia, saudara. Dan waktu kita jatuh di dalam dosa, iblis itu nggak pernah berbelas kasihan, saudara. Dan dia menyukai itu, saudara. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, yang bersuka cita itu bukan malaikat di surga. Malaikat di surga bertobat, mendapat belas kasihan, mereka bersorak-sorai. Tapi iblis, kalau kamu jatuh dalam dosa dan kamu tidak punya belas kasihan, kemudian kamu memberontak pada Tuhan, iblis itu bersuka cita saat orang tidak berbelas kasihan. Jadi sebaliknya, Tuhan senang sekali dengan orang berbelas kasihan. Kebaliknya apa? Iblis. Jadi iblis ini akan membentuk manusia, seluruh lingkungan, kebiasaan semua. Saudara, kita nggak sadar. Apa yang kita hadapi, kita dengar, kita amati ini semua adalah menjebak kita dalam seluruh kerancuan dan juga kejatuhan manusia di dalam polusi dosa, kecemaran dosa yang sudah merasuk dalam seluruh pikiran kita. Saudara, kita secara tidak sadar atau kita tidak mau belajar, saudara, iblis itu sudah menguasai seluruh antero hidup kita. Bahkan sampai jalan pikiran kita pun bisa dijebak oleh dia. Ya. Dan banyak orang-orang yang di dalam pertengkaran itu, mereka lupa bahwa mereka itu harus kembali pada firman Tuhan, bukan dengan emosi mereka. Begitu mereka dengan emosi mereka, dengan pikiran mereka, dengan cara mereka berantem dan nggak bisa ketemu. Kenapa? Dan akan jadi perperangan antara negara dan negara, dan tidak ada belas kasihan. Saudara, itu hancurlah mereka semua. Ya. Jadi iblis mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus mengatakan I am the way, the truth, and the life, iblis mengatakan jalanku juga sama. This is my way. Aku mau seperti ini, kamu mau apa? Jadi di Amerika orang ngolok orang-orang itu sampai kasar, sampai apa ya? Sampai nggak benar, sampai waduh, pokoknya begitu tidak bermoral gitu. Menganjingkan orang dan pokoknya kata-katanya seperti itu. Saudara, negara barat itu membuka itu. Itu adalah pengaruh dari iblis. Liberalisasi, saudara, itu adalah pengaruh dari iblis. Mau hidup-hiduplah, mau apa-apalah, terserah kamu. Saudara, itu adalah, tanda petik, itu adalah iblis yang membuat kita di dalam kebohongan, kita diomong, kita bebas semuanya, padahal kita nggak bebas. Dan ada aturan-aturan, ada hukum Tuhan, ada nurani yang diberikan Tuhan, ada kebenaran-kebenaran. Dan kita nggak mungkin bebas. Maka Tuhan mengatakan, I am the way. Iblis juga mengatakan, I am the way juga. Dan dia mengatakan, kebenaran saya itu apa? Ya, saya tidak pernah benar. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, the truth. Nah, kalau iblis mengatakan, I am the way. Dan dikatakan bahwa semua yang lies, bukan truth, the father of lies, nah itu saya. Terus kemudian, semua orang menjadi mati, bukan kehidupan. The way, the truth, and the life. Jalan, kebenaran, kehidupan. Saudara. Iblis nggak jalan, sama jalan. Ini jalan juga, tak kasih jalan kamu. Ini bukan kebenaran, kebohongan. Ini bukan kehidupan, kematian. Dan itu iblis. Apapun dikatakan Tuhan, dibalik semua oleh dia. Aku gembala yang baik, aku juga gembala. Tapi aku gembala yang upahan. Nah, itu ada semua di Alkitab. Jadi dikatakan itulah musuh daripada orang-orang percaya. Siapa dia? Musuh kita. Ya, iblis itu yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu kan. Tetapi seluruh dampaknya itu sudah di dalam diri kita. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa iblis satu-satunya makhluk yang hidup tanpa belas kasihan, dan itu seluruh antitesis daripada Allah sebenarnya. Dan termasuk semua malaikat-malaikat jatuh dalam dosa menjadi jin-jin, roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia dan semuanya dalam dunia yang lain itu. Saudara, kemudian masuk ke dalam penguasa-penguasa seperti Fir'aun, Herodes,
Saudara, itu orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan, termasuk Hitler, Nazi, Stalin. Wah, itu orang-orang yang Deng Xiaoping, ya kan? Yang membinasakan junta militer, yang membinasakan orang Vietnam, berapa juta orang Vietnam dibantai, habis. Dan saudara, mereka nggak pernah punya belas kasihan. Dan mereka mengatakan bahwa membunuh manusia itu adalah kesukaan, dan itu adalah menunjukkan satu kebanggaan, bisa menguasai manusia lain. Saudara, itu manusia tanpa belas kasihan. Ya. Oke, saudara, di sini kita melihat bagaimanakah Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan dari mulai dia pelayanan awal sampai akhir. Saudara, itu semua jalan hidup Tuhan Yesus adalah kasih Allah, kasih Bapa. Dan kasih Bapa dinyatakan oleh dia. Ini contoh-contoh aja. Ada wanita yang berzina, kemudian kedapatan, dan mau dihakimi, mau dirajam, mau dibunuh. Saudara, Tuhan Yesus di situ, dia tidak menghakimi, dia menyatakan satu hati yang terbuka terhadap orang berdosa, satu hati yang penuh dengan belas kasihan, dan dia mengatakan dosamu diampuni. Perempuan Samaria yang masa lalunya, masa hidupnya begitu bejatnya luar biasa, saudara, kemudian mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan dia membukakan tentang penyembahan yang benar. Bukan kamu pikir Samaria, bukan kamu orang Yerusalem, orang Israel, kamu orang Samaria. Saudara, bukan itu, saudara. Tapi menyembah Allah yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Dan wanita itu kemudian melihat bagaimana Tuhan mengasihi dia, dan kemudian membuka pintu daripada kekekalan itu. Terus Lazarus yang mati. Bagaimana Tuhan menangisi Lazarus. Dia berbelas kasihan, dan kemudian dia memerintahkan Lazarus supaya bangkit. Terus kemudian kita melihat ilustrasi perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Terus kemudian anak sulung dan anak bungsu, bapaknya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Bagaimana menyambut anak itu. Dan kemudian kita melihat Rut, bagaimana dia hidup dan dia mengerti belas kasihan Allah yang bisa menolong aku dan kamu. Rut dan Naomi itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan bagaimana Allah menyatakan ini bernama Boas, yang penuh dengan belas kasihan dan mengangkat semuanya. Nah, saudara, itu kalau kita lihat semua, hampir semuanya, saudara, kalau kita lihat di dalam seluruh kekayaan kemurahan Allah, belas kasihan adalah menunjukkan satu kekuatan yang paling hangat, yang paling indah. Tanpa belas kasihan Allah atau tanpa kasih Allah yang dinyatakan dalam belas kasihannya, saudara, seluruh sifat Allah, menghakimi, marah, keadilan, saudara, itu semuanya menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Jadi kalau Allah datang dengan guntur, dengan gempa, gunung bergoyang, saudara, wah, kita pasti bisa, kalau orang, istilah orang itu, kita bisa ketakutan dan mati kaku berdiri kalau ketemu Tuhan. Tapi dia menyatakan itu dengan belas kasihannya. Dia ingin membuka semuanya. Ya, di situ. Jadi keadilan selalu mutlak didahului dengan apa? Dengan belas kasihan. Jadi sebelum Tuhan itu memberikan penghakimannya, dan sebelum dia mengadili kita, saudara, Tuhan memberikan kesempatan. Berapa kali kesempatan itu? Wah, sepanjang sejarah manusia sampai dia datang kedua kali. Ini kesempatan, masa anugerah yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena hati Tuhan begitu terbuka. Jika kamu diberi kesempatan selama hidupmu, jangankan ribuan tahun ya, selama hidup manusia hidup, kita yang hidup sekarang ini pun berumur sampai berapa, 80 tahun, 70 tahun, atau mungkin ada yang 40 tahun sudah meninggal. Sudah selama hidup kita, kemurahan Tuhan itu mengiringi seluruh jalan hidup kita. Masalahnya, bila manakah kamu sadar itu? Jadi, belas kasihan itu menunjukkan satu pemisahan. Jadi kalau saya memiliki belas kasihan, saudara, menunjukkan bahwa saya masuk surga. Jadi ngerti, saudara? Tuhan memisahkan kita dari mana? Kamu memiliki hati belas kasihan. Kamu memiliki satu hati yang bisa menolong orang di dalam segala kondisi, khususnya adalah orang-orang saudaraku, kata Tuhan Yesus. Mulai dari muridnya, mulai dari pengikutnya, mulai dari semua, dan semua orang-orang saudara daging dengan Kristus. Saudara, dan itu luas sekali. Luas sekali. Jadi Tuhan Yesus di sini tidak membicarakan saudaraku itu saudara seluruh manusia. Bukan. Walaupun nanti dampaknya bisa ke semua manusia. Dampaknya ya. Dan itu kasih belas kasihan Allah secara umum.
dan belas kasihan Allah secara khusus saudaraku. Saudara, itu dua-dua hidup dalam diri kita. Nah, belas kasihan yang umum, matahari diberikan kepada orang-orang jahat dan orang baik, hujan diberikan orang baik dan orang jahat. Saudara, itu termasuk dalamnya belas kasihan yang secara umum. Jadi kalau saya mengasihi orang miskin, orang ini pengemis di jalan gitu ya, saudara, itu belas kasihan secara umum. Saya memberikan, udah selesai. Tapi kalau belas kasihan kepada saudaraku, yang ditunjuk Tuhan Yesus seidentitas dengan Tuhan Yesus, saudara, itu beda sekali, saudara. Ini yang diminta Tuhan, kamu harus memperhatikan yang ini, mengutamakan yang ini, supaya kesaksianmu itu begitu memancar, begitu indah. Masalahnya, saudara, masalahnya kita hampir susah melihat ini di dalam gereja. Karena gereja, tidak ada gereja yang diajar untuk berbelas kasihan. Kita datang ke gereja, pulang pergi ya sudah, gitu kan. Dan tidak ada kaitannya secara tubuh Kristus, saudaraku, enggak ada. Semakin gereja besar, semakin mati. Semakin gereja itu semakin kecil, semakin mengenal semuanya, itu semakin hidup. Maka gereja di dalam Kisah Para Rasul itu gereja yang berbentuk keluarga. Sudah baca baik-baik itu Kisah Para Rasul. Kisah 2 pasal 4 juga sama. Mereka saling berbagi dan mereka menjadi seia sekata dan mereka rumahnya dipakai, dan itu adalah keluarga. Dan tidak ada sesuatu ibadah yang besar, nggak ada, karena mereka itu di rumah-rumah kecil. Mereka mau ditangkap, mereka mau dibunuh, mereka mau disiksa. Jadi mereka berada di rumah siapa? Ayo di situ. Dan 3-4 keluarga mereka bernyanyi, mereka menyaksikan, dan mereka kemudian begitu terikat, dan mereka, oh kamu nggak kekurangan ini, ayo saya bantu. Dan itu terasa sekali. Tapi kalau gereja besar, apalagi sampai ratusan ribu orang, saudara, mustahil, saudara. Saudara bisa punya hati yang dikatakan Tuhan Yesus. Berbelas kasihan. Kenapa? Kita berpikir, oh banyak orang berbelas kasihan nih. Siapa gitu? Nah, karena kita nggak punya lingkungan yang terdekat. Maka kenapa Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya? Itu berdua. Berdua, 12 orang. Dan kemudian membentuk persekutuan. Ya, persekutuan. Jadi kepemimpinan ada. Kenapa? Saudara, ada kelompok-kelompok seperti itu. Karena saudara, kita membutuhkan untuk mempraktekkan hal-hal yang bersifat ilahi itu. Supaya kita tahu, kita bisa mengontrol, kita bisa saling menegur, saling melengkapi, saling melayani, saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling menerima, dan saling bersuka cita dalam duka cita. Itu semua di situ. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa belas kasihan Allah, jika sifat Allah itu tidak ada belas kasihan dan kasih Allah itu diambil dari Tuhan, saudara, itu yang kita lihat adalah Allah yang sangat mengerikan, dan kita nggak ada yang orang bertahan di hadapan dia. Ya, kalau Tuhan sudah murka, saudara, nggak ada orang tahan. Nah, waktu Allah mau murka, selalu didahului dengan proses yang panjang untuk membuka kesabaran dia, anugerahnya, dibukakannya, diundanglah kita, dan bermacam-macam. Ya, oke. Nah, saudara, kita akan melihat di sini. Perhatikan baik-baik. Saudara, perkataan Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang lapar udah biasa. Saudara. Identitas Tuhan Yesus apa? Aku lapar, aku haus, aku sakit, aku telanjang, aku di dalam penjara, aku kemudian terasing, jadi orang asing. Kapan kamu menolong aku? Saudara, ini ilustrasi perumpamaan ini, penghakiman akhir ini bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gereja tanda petik yang punya tempat singgah gitu, bukan. Saudara. Itu termasuk dalam hati kita sebenarnya. Ya, kalau kita punya tempat orang bersinggah dan semuanya, saudara harus memiliki hati untuk bisa membuka itu. Ya, dulu saya punya rumah, gitu kan, rumah itu kosong gitu, terus ada orang-orang membutuhkannya. Nah, saudara, oke, tempatilah dengan baik dan kamu pakai dengan baik. Jadi nggak usah bayar ke saya, tapi pakailah semuanya. Nah, orang-orang mendapat belas kasihan ini, itu orang-orang yang mendapatkan pemeliharaan Allah melalui kita. Dan orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang menerima belas kasihan. Dia mengingatkan supaya dia belas kasihan dengan orang lain. Seperti itu terus menjadi satu kebiasaan, satu tradisi, satu keunggulan orang-orang Kristen. Ya, dikatakan di situ. Nah, saudara perhatikan, makan, minum orang sakit itu lumrah umum di mana-mana. Nggak usah kita perhatikan, ya saudaranya perhatikan sendiri. Saudara, bukan di situ. Saudara. Tuhan mengukur kita, jati diri kita, kekristenan kita,
keutamaan dan kualitas rohani kita, saudara, itu diukur dengan apa? Dengan hati berbelas kasihan. Ya, saudara perhatikan, kamu tidak berbelas kasihan, kamu masuk neraka. Loh, kalau masuk neraka itu membunuh orang, 1.000 orang, kemudian membakar orang, gitu kan? Nah, itu bisa masuk di dalam neraka gitu. Nah, kalau cuman saya nggak ngasih makan orang-orang itu, nggak merhatikan dia, itu kan masa gitu aja masuk neraka? Saudara, bagi kita, kata-kata Tuhan itu kadang-kadang terlalu sepele, saudara. Terlalu kan tanda petik mengada-ada. Orang haus, ya cari hidup sendiri, makan sendiri dong. Ngapain mesti saya bantu? Kan kamu punya kaki, punya tangan. Saudara, ini masalahnya bukan dia bisa atau enggak. Ini kalau dikatakan waktu Tuhan mengatakan aku haus, itu orang benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan orang-orang yang betul-betul hidupnya perlu ditolong. Nah, kalau kita melihat orang perlu ditolong seperti ini dan kita tidak menolong, artinya apa, saudara? Saudara terlalu egois dan terlalu mementingkan diri, mementingkan bisnis, mementingkan semua kepentingan kita. Dan kita nggak mau peduli orang lain. Orang Samaria yang baik hati sama. Seorang imam, seorang Lewi datang melihat. Rohaninya luar biasa, melihat. Nggak punya belas kasihan. Dia ngomong tentang belas kasihan. Dia khotbah, kamu harus memberi cinta, selasi, perpuluhan, keadilan Tuhan. Kamu akan. Tapi dia sendiri waktu melihat, dan dia seorang imam, seorang Lewi, keturunan Lewi, melihat orang yang mau mati seperti itu. Terus orang itu melihat, lu ini kan bangsamu sendiri, dia orang Israel, harusnya kamu tolong. Dia kan saudaramu, sebangsamu, seimanmu, sesaudaramu, sesukumu, dan semuanya. Tapi orang-orang itu imam nggak mau nolong, orang lain nggak mau nolong. Padahal orang Lewi itu ada untuk melayani 11 suku Israel sebagai penyembahan mereka, sebagai persembahan mereka. Tapi orang ini yang mau mati ini, sekarat ini, dibiarkan. Nah, Tuhan itu memakai satu ilustrasi yang sangat kontradiktif. Kayaknya paradoks itu, bukan paradoks, apa ya? Kayaknya bertentangan, kontras gitu kan. Ini yang harus saudaranya, imam lagi, orang rohani tertinggi, harusnya ngerti dong di sini. Malah nggak ngerti. Yang nolong siapa? Lu malah musuhnya. Yang punya belas kasihan malah musuhnya. Malah nolong dia, datang dan kemudian merawat dia, dan wah, menjamin semuanya. Lu ini nggak kebalik, tak? Wah, saudara, waktu kita mengenal ini, dan Tuhan kemudian mengatakan di dalam Matius 23, ayat 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29, ada 7 kata celaka, dan ada 8 kata berbahagia. Sebenarnya, saudara, kalau dicek, ada 8 kata berbahagia. Yang satu itu ditambahkan oleh Bapak Gereja. Ya, tidak ada di bahasa aslinya, tapi ada di sana, yang ke-8. Jadi ada 8 celaka dan 8 berbahagia, sama. Celaka-celaka, berbahagia sama. Nah, saudara, di dalam Matius itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang luar biasa. Saudara, dikatakan bahwa engkau tidak memiliki belas kasihan, keadilan, kebenaran. Saudara, celakalah engkau. Ya. Nah, kita lihat di dalam, karena kita belajar kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu, saya tidak membuka ya. Dalam kitab Wahyu dikatakan celakalah, celakalah. Itu ada 7 kali. 7 kali juga. Jadi Wahyu pasal 8, 13, Wahyu pasal 9, 12, pasal 11, 14, 12, 12. Itu 4 kali pada waktu range yang pertama. Dan kemudian pada pasal 18 untuk iblis dan seluruh kerajaan maut yang di dalam, yang malaikat-malaikat yang jatuh dan dosa. Saudara, itu dikatakan dalam ayat 18. Ayat 10, 16, 19. 3 kali. Dan lengkap 7 kali. Ya, 7 kali. Karena 7 kali dipakai sebagai angka kesempurnaan dari Tuhan. Jadi 7 celaka di dalam kitab Matius, 7 celaka dalam kitab Wahyu, sama-sama, saudara. Dan itu sempurna celaka mereka. Dan kemudian pada Wahyu 16 itu, Tuhan mencurahkan hukuman kecelakaan, kebinasaan mereka, dan digambarkan dengan, wah, saudara, sangat mengerikan. Ya. Jadi kita tahu di sini, sebenarnya Yesus mengidentifikasi, ini saudaraku, saudaraku. Saudara, dari mana ini? Nah, ini saya menyelidiki. Ini waktunya terus berjalan ya. Di dalam Kisah pasal 9 ayat 4, kita lihat ya. Kisah 9 pasal 9 ayat 4. Perhatikan, saudara.
Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, saudara perhatikan ya, ini yang pertama. Terus dalam Matius pasal 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. Nah, perhatikan saudara. Barang siapa menyambut kamu, ya menyambut siapa? Murid-muridnya ini kan, yang membawa pemisahan itu menyambut kamu, ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia Bapakku yang mengutus aku. Jadi, barang siapa menyambut kamu. Jadi ada kaitannya ini berkaitan dengan saudara ya. Perhatikan. Terus kemudian ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Ya. Yang kedua, dan barang siapa menyebut orang benar, nah orang benar kita kan saudara-saudara semua, sebagai orang benar ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk ya, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, saudara, jadi dikatakan di sini, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi artinya orang itu akan diingat Tuhan dan masuk dalam hidup yang kekal. Nah, saudara, saya kembali mengangkat hal yang penting untuk menutup hari ini. Saudara perhatikan, dosa yang kita pikirkan, selalu dosa yang kita pikirkan, dosa yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan seperti kejahatan, seperti perbuatan yang kasar, terus kemudian kita lihat yang kejam, yang mengerikan, yang kelihatan, wah, nggak apa ya, orang yang mengerikan gitu ya. Jadi apalagi kejadian-kejadian memilukan gitu. Nah, saudara perhatikan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, saudara ingat, kita harus melandasi semuanya dengan hati belas kasihan Tuhan. Jika ini tidak ada, saudara akan terbiasa dengan hati tidak berbelas kasihan. Jadi, yang membuat orang tidak berbelas kasihan itu bukan karena pengaruh moralitas, bukan karena perbuatan dosa, bukan, saudara, tapi karena kerohanian yang salah. Nah, ini yang sulit, saudara. Kenapa kerohanian salah? Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang ahli Taurat juga, orang-orang Farisi dan orang imam-imam itu, saudara, mereka mengerjakan semuanya, tapi mereka tidak berbelas kasihan. Dan itu menjadi contoh, kemudian menjadi menurun kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga seluruh apa yang mereka lakukan, itu cemar di hadapan Tuhan. Sampai mereka itu mengatakan, kapan kami tidak menyembah Engkau? Kapan kami tidak mempersembahkan kami kepada Engkau, persembahan kami? Saudara, yang diminta Tuhan bukan persembahan. Yang diminta Tuhan bukan kambing domba, sapi, bukan, saudara. Tapi hati yang berbelas kasihan. Hati yang tahu mereka membutuhkan belas kasihan Allah. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka melihat semua adalah kekuatan dari Tuhan. Dan yang paling sulit kita terima itu adalah Tuhan selalu mengidentifikasikan orang-orang tidak berbelas kasihan, orang-orang yang rohaninya itu begitu jahat, adalah orang-orang yang kita anggap orang-orang yang mempunyai kedudukan kerohanian yang tertinggi. Terus kita lihat, loh kok seperti ini? Saudara, kita nggak tahu ya. Siapapun kita anggap seorang hamba Tuhan yang hebat gitu. Saudara tahu, waktu di hadapan iblis, nggak ada satu orang yang tidak bisa didakwa iblis. Dan iblis sangat mudah mendakwa kita, kesombongan kita, keegoisan kita, terus ketegar tengkukan kita, kekakuan kita. Oh, itu bisa didakwa iblis. Imam besar Yosua itu, waktu dihakimi dan menghadap penghakiman Allah, siapa yang diminta untuk menunjukkan dosa daripada Imam Yosua ini? Iblis mendakwa imam ini. Nah, di sini kita melihat bahwa seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia, termasuk imam, termasuk nabi-nabi, itu tidak mungkin dikatakan adalah sempurna. Kenapa? Karena, saudara, keselamatan kita bukan dari kebaikan yang Tuhan berikan pada kita.
Nabi juga sama. Nabi diselamatkan bukan karena Nabi itu bisa baik, Nabi bisa taat. Bukan. Karena dia diselamatkan karena belas kasihan Allah. Dari belas kasihan Allah Nabi itu mengerti, maka dia menyatakan kebaikan yang menurut belas kasihan Allah. Dan kebaikan dia, Nabi itu sampai mati mau. Kenapa seperti itu? Karena dia memiliki belas kasihan. Dan dia menyerahkan hidupnya dalam belas kasihan. Sampai dipenggal kepalanya, dibakar, kemudian dianiaya, disiksa sampai mati nabi-nabi itu. Dan mereka mempersembahkan pada Tuhan dengan sukacita. Sedangkan orang yang membunuh orang-orang Israel, keturunan Israel itu, yang membunuh dari keturunan-keturunan, Nabi ini dibunuh. Keturunan di bawah nyesal. Waduh, kami lihat bapak-bapak kami kurang ajar. Kami menyesal Tuhan. Tuhan kemudian berikan kesempatan lagi. Karena Tuhan berbelas kasihan. Sama lagi, jatuh lagi. Rajanya juga jatuh. Bangsanya jatuh. Jatuh lagi. Terus kemudian Nabi dibunuh lagi. Dan itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Maka Tuhan mengatakan, nanti akan ada waktu di dalam Yeremia pasal 31. Apa waktu itu? Sampai pasal 33. Akan Tuhan berikan perjanjian baru. Nah, saudara. Dan anakku akan mendirikan perjanjian baru, mendirikan Yerusalem baru, mendirikan jalan keselamatan baru, mendirikan bait Allah yang baru, yang akan mendirikan juga satu perjanjian yang baru. Dan kamu akan mendapatkan belas kasihan. Dan kamu akan mudah untuk bertobat. Tidak seperti bangsa Israel yang dulu. Ribuan tahun ditunggu Tuhan, gak bertobat-bertobat, dibuang Tuhan. Tapi kamu tidak. Kenapa tidak? Karena Roh Kudus akan tinggal dalam hati kamu. Nah, saudara, ini jaminan dari Tuhan. Dan ini sangat indah sekali. Ya. Oke, kita lihat Matius 14. Ya, ayat yang 42. Kita lihat ini ya. Ayat Matius 14. Ayat 18 Matius 18 ayat 5. Ini ada yang keliru. Bentar. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dengan segala penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa saudaraku itu siapa, kita sudah jelas. Ya, jadi kita belajar dalam hidup kita belajar saudaraku, saudara Kristus. Jadi bukan hanya saudara sedaging saya, anak saya, istri saya, suami saya, bukan itu, tapi saudara. Nah, saudara-saudara diberi kemampuan oleh Tuhan. Diberi kemampuan berbicara, diberi kemampuan untuk bisa menghibur orang, dan diberi kemampuan untuk bisa membantu orang, dan apapun di dalam seluruh saudaraku, dalam keluarga, dalam pelayanan. Saudara harus melakukannya itu dengan belas kasihan, tanpa mengingat-ingat bila manakah saya mengerjakannya. Bila manakah. Jadi saudara belajar untuk apa? Tidak mengingat seluruh kebaikan kita. Dan itu adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Saudara bisa nggak? Mungkin daging kita nggak bisa, tetapi Roh Kudus menolong kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.